Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang perikanan. Oke, tentang ternak cupang. Oke, ternak cupang dengan cara media seadanya dan tanpa perawatan dan ganti air. Nah, ini dia. Ini saya memiliki bahan ya, satu pasang blue rim. Ini yang jantan, blue rim clean. Oke, ini 95% clean ya, karena ada bintik dikit dekat ekor tadi yang sisi kiri. Nah, di sini saya ada satu pasang blue rim jantan dan betina. Kita bisa lihat ini blue rim ya. Blue rim ini termasuk kategori impor ini ya, dari Thailand. Oke, ini dia. Wow, ini teman-teman yang bermain cupang yang senior pasti juga tahu ya, blue rim ada kategorinya. Nah, ini blue rim yang ya newbie. Nah, ini kita coba pakai tangan. Oke, ini cupangnya kalau saya tipe orang yang ya nggak pernah dirawat karena waktunya nggak ada. Jadi punya cupang dikasih di tempat toples dan ditinggal dikasih makan gitu. Nah, untuk ganti air juga lama karena apa ya, jarang ada waktu gitu. Nah, ini dia. Ini yang betina ya. Oke, kelihatan ukurannya lebih kecil dan sirip-siripnya ini ya kecil, lebih kecil daripada yang jantan. Nah, kita lihat di sisi perutnya itu. Nah, ini kan agak besar ya itu. Nah, ukurannya juga beda, teksturnya, postur tubuhnya jantan dan betina beda. Nah, ini satu lagi untuk percobaan ini saya menggunakan gold ya, plakat gold. Nah, di sini saya juga punya 2 jantan dan 1 betina. Ini yang saya coba untuk ternakan adalah yang satu pasang aja, 1 jantan 1 betina. Oke, kita lihat ini ya. Ini warnanya kalau seperti ini goldnya kurang menyala gitu, masih kurang super ya, bukan super gold, ini gold. Oke, di sini kita sediakan bahan-bahan. Yang pertama adalah IM4 ya, IM4. Ini untuk perikanan dan tambak. Ini ada tulisannya, fungsinya. Lalu 2 vitamin obat untuk mencegah bakteri, dan ini ada serbuk juga untuk makanan. Saya pakainya makanan itu ya, itu dari udang. Nah, ini ada aturan pakainya, lalu ada manfaatnya, ini memperbaiki mutu air ya. Jadi emang tempat saya ini nggak ada yang namanya nguras-nguras gitu ya. Ini mungkin di dalam kolam ini udah ada 4-5 bulan dan 6 bulanan lah, karena ya jarang ganti air gitu. Nah, ini ada ini ya, menekan mikroorganisme. Oke, membantu meningkatkan kualitas air. Nah, tuh untuk menekan hama dan penyakit. Nah, aturan pakai juga udah ada di situ. Saya biasanya memakai 1 bak atau rak itu, rak tahu, bak tahu, ember tahu. Nah, itu saya juga kasih ini. Nah, ini ya, ini pot ini General Tonic. Nah, ini fungsinya untuk membuat air lebih berkualitas ya, untuk menyembuhkan penyakit juga, untuk ikan juga bisa. Yang udah pernah saya coba itu ikan lohan, cupang juga udah, white spot gitu juga bisa pakai ini. Untuk pencegahan, untuk pengobatan, nah, saya berikan biasanya ini 10 tetes sampai 20 tetes. Banyak emang, saya tinggal beberapa hari kan, nggak pernah diganti air ini. Nih, ini udah. Kalau sudah, ini medianya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya seperti ini ya tampilannya. Ini media seadanya, ini rak tahu. Ini warna airnya juga udah kayak gini. Ini udah lama banget ini. Nah, di sini ada 1 pasang ya, half moon. Ini half moon lokal. Di sini half moonnya nggak ada yang spesial ya. Ini saya berikan di satu tempat, dimana ya udah saya tinggal. Saya nggak tahu ya, di sini peternaknya asal-asalan, emang asal-asalan. Nah, itu 1 pasang blue rim
Ini baru saya berikan di situ ya. Lihatlah, kotaknya saja sudah kotor gitu ya, penuh dengan lumut. Loh, saya berikan batu juga ya, untuk batu untuk menekan mikroorganisme yang buruk ya. Jadi persarangnya nanti di batu semua. Oke, langsung kita lihat saja ini. Di sini ada anak, ternyata anak cupangnya ya. Karena ini udah lama nggak tak urus ya. Saya paling 2 hari sekali itu memberi makan ikannya. Ya, nggak tahu ini medianya saya kasih ini ya. Saya kasih spon, styrofoam, potongan styrofoam di atasnya. Nah, untuk jaga-jaga, dan itu yang jantan kelihatan. Oke. Di atasnya dikasih ganggang hijau ya, ini tanaman untuk tempat berlindung benih atau anak-anaknya ikan yang udah menetas dari telur. Oke, kita lihat. Nah itu ya, kelihatan kecil putih. Itu anaknya udah agak besar itu. Nggak pernah saya kasih makanan yang spesial ya. Kadang kalau beli cacing seminggu sekali, sekarang 1 bulan sekali karena nggak kurus. Oke, di sini kita lihat satu persatu dengan detail. Bentar, saya carikan itu lah, itu kecil itu loh, atas itu loh, kelihatan ya. Kita lihat lagi di sini. Oke, tuh, saya zoom ya, kelihatan kan, kelihatan. Ini loh, putih ini loh. Nah, di situ ada batu besar juga. Bermacam-macam ya ini. Macam-macam bebatuan. Oke, nih lihat. Nah, itu betina itu, half moon. Umurnya sekitar udah berapa ya? 7 bulan itu. 7 bulan lebih mungkin. Nah, ini medianya saya berikan atasnya daun ketapang ya, sampingnya itu dikasih isolasi biar daunnya nggak geser-geser. Nah, ini percobaan. Oke, apakah berhasil? Kita coba aja. Ini dengan teknik ya, bagi orang yang sibuk bekerja dan nggak sempat ngurus kayak gini. Ini bagi saya sendiri, menurut saya cocok ya, cocok sekali ya. Karena apa? Ini nggak pernah diganti airnya, medianya ya tadi EM4, terus tonik tadi, obat kuning istilahnya, vitamin. Itu otomatis airnya kotor itu kan ada bakteri baik dan bakteri jahat seperti Yakult itu loh. Oke, itu kan nanti otomatis airnya itu jernih ya, nggak butek, nggak keruh gitu. Nah, itu kita lihat. Nah, di sini ada satu akuarium kecil untuk recovery, ada beberapa toples. Kita lihat di sini ya. Di atasnya ini ada tempat bak besar untuk aquaponik. Ya. Kita lihat nih, mereka baru kejar-kejaran ini. Oke. Tuh di bawah daun ketapang. Nah, kita tinggal aja ini. Nah, daripada kelamaan ya, mending ditinggal aja beberapa minggu ya. Terserah ikannya mau kawin atau enggak, buat busa atau enggak, itu terserah mereka lah. Yang penting kita menyediakan tempat yang enggak keruh ya. Walaupun airnya enggak pernah diganti. Ini udah 6 bulan loh ini. Ini loh tempatnya nih. Nah, itu kita lihat ikannya. Ini udah 6 bulan air nggak diganti. Bayangkan, ikan cupang itu ya, di sini ini ada ikan-ikan kecil. Ikan cupang itu harusnya 3 hari sekali airnya diganti. Itu kan yang di botol akuarium ya, untuk menjaga kualitas air. Tapi saya nggak, saya pakai cara natural ya, seperti di alam. Jadi saya membuat sebuah ekosistem gimana air itu seperti air di alam gitu. Jadi nggak perlu ganti-ganti ya. Tuh kita lihat, wah itu kejar-kejaran itu, jantan dan betina.
Oke, kita lihat lagi pada ini. Kok nggak muncul itu? Di sebelah kiri itu yang betina itu. Blue rim. Ini blue rim macam-macam ya harganya. Dari mulai kalau kecil itu ya 100 ribuan, 200 ribu, 300 ribuan. Tuh kita lihat. Nah, ini udah lama juga nih, lebih dari 3 bulan. Nah, sampai lumut gitu. Ini bekas ember cat ya ini. Oke, kita lihat lagi nih, seperti ini medianya. Nah, kita lihat tuh, tak zoom ya, itu anaknya. Nah, itu udah agak besar itu. Kelihatan tadi ya. Nah, ini yang kecil. Kok kecil, yang betina ini. Oh, dia baru menjelajah. Oh, ini yang betina, yang tadi jantan. Ini yang lebih kecil ya. Nah, dia baru kenalan dengan tempat barunya. Karena ini belum ada 5 menit saya masukkan di tempat ini. Baru menyesuaikan ya. Nah, nantinya si jantan akan membuat busa di bawah daun ketapang ya. Nah, ini musuhnya adalah apa ya? Kalau di luar ruangan itu hujan. Kalau hujan nanti airnya kan kena daun ketapangnya nggak lagi di atas ya, nggak lagi mengapung gitu. Nah, media para suhu-suhuan biasanya pakainya plastik untuk medianya, untuk media busa telur itu ya. Di sini ada toples, ini tempatnya ini ya, kelihatan juga itu penuh dengan lumut ya karena nggak pernah diganti airnya. Nih baru menyesuaikan diri ini. Bisa dilihat ini. Wow. Ya, kita melihat bagaimana seekor ikan cupang menyesuaikan diri di tempat barunya. Nah, dia kenalan itu, mencoba membuat busa. Oke, mungkin di sini ya. Oh, ini tempatnya seperti ini. Oh, oke. Nah, ini tempatnya di tengah itu ada kotak yang ada plastik juga buat melihat di bawahnya ada busa atau enggak. Nah, ya modelnya seperti inilah. Ini udah ini ya 13 menit. Yang bosen tetaplah melihat ini dulu, karena ini ya bisa membuat Anda lebih berpikir bahwa ikan cupang itu nggak harus 3 hari sekali diganti airnya. Karena saya sendiri ini kan udah 4 bulan 6 bulan air nggak pernah diganti ya, nggak masalah gitu loh. Tuh, di bawahnya saya kasih daun ketapang juga buat tempat berlindung. Ada ganggangnya ya. Di situ ada batu juga. Itu daun ya, daun ketapang. Nah, lihatlah di bagian kanan atas tuh ada lumutnya. Itu udah lama itu. Oh, mereka kejar-kejaran itu. Satu pasang burim. Oke. Mereka masih di bawah dedaunan tuh ya, kejar-kejaran itu. Satu pasang burim. Ini dia media yang dulunya adalah aquaponik ya. Ini dulunya di bagian atas adalah tanaman kangkung. Nah, itu di bawahnya ada kolam kecil ya. Yang bawahnya itu dari terpal ya. Itu di atasnya saya kasih seperti itu untuk tempat itu ya, seleksi ikan-ikan ya yang kelihatan sakit atau gimana ya, itu dikasih di atas. Gimana ya, yang misalkan memakan ikan-ikan kecil lainnya gitu ya, yang ganas itu dikasihkan di atas. Nah, seperti itu. Ini juga kita lihat ya, tampak dari atas. Nah, wah, seperti ini. Nah, ini ada
akuarium juga nggak pernah diganti airnya. Lihat sampai kayak gitu loh lumutnya. Nah, itu modalnya cuman filter gitu ya. Dan juga EM4 itu udah EM4 itu udah utama, itu harus wajib. Kita lihat di sini juga ada bak tahu, rak tahu. Nah, di sini saya membuat ini ya. Nah, di atas tempat untuk recovery, bawahnya ada filter, juga ada. Nah, itu ganggang, filter, air mengalir, dan ikan-ikan kecil. Ikan apa itu? Itu ikan yang biasanya untuk aquascape. Namanya apa ya? Red chili atau apa ya? Lupa aku. Nah, ini selangnya ke atas itu ada ikan juga. Ini ikan betina cupang ini, yang warnanya gold. Habis recovery itu ya bertelur. Yang ini adalah red dragon. Nggak kelihatan. Bentar. Nah, itu tuh, ini nih. Itu ya. Itu red dragon. Nah, di sini toplesnya itu ada lubangnya. Jadi air itu nggak perlu diganti juga ya, diberi lubang sehingga air mengalir dari atas itu ya, itu masuk ke dalam bak atau rak tahu. Itu airnya di dalam udah mengalir nantinya. Nah, di situ air mengalir. Oke, kita langsung menuju ke bak selanjutnya. Nah, di sini ya yang udah berhasil. Di sini ada daun ketapang yang pinggirnya itu dikasih isolasi. Nah, kita lihat ekosistemnya ya. Nah, ini seadanya lah. Intinya saya punya ini ya udah gitu. Tuh, kita lihat di sini ada sirkulasi juga. Air mengalir ya dari atas itu. Nah, di sini. Nah, dari atas itu kan filter ya, masuk ke pipa. Jalurnya itu Giro Lupat ada 4 ya. Nah, masuk ke situ lalu ke bawah situ. Nah, sana dulu. Airnya mengalir ke bawah sana. Di situ ada filter yang ke atas. Nah, ke atas itu. Nah, oke. Masuknya ke sini, ya. Lurus terus. Di situ ada belokan. Ke sini ada belokan. Nah, lagi ke sana lagi. Oke, di sana ada belokan. Sini, oke, terus. Nah, masuk ke bawah dan ini ada pipa. Nah, itu ya ke bawah. Ini ada pipa kecil. Nah, di sini. Nah, kita lihat di bawahnya seperti apa. Nah, itu ada ganggang juga, itu tanaman. Ini ada aerator juga saya kasih buat oksigen di dalam sana biar lebih bagus. Nah, dari pipa besar ini masuk ke pipa kecil ya. Di situ ada pipa besar tuh. Nah, ini pipa kecil masuknya kemana? Set, kita telusur. Nah, di baknya ini ya, di bak ikan yang tempat untuk berkembang biak. Nah, itu ada kecil banget, aliran kecil ya. Jadi airnya tetap tenang karena kecil ya. Di bagian sini ada keran di mana air nggak akan meluap. Nah, itu ya, tetes-tetesan airnya ke bawah. Nah, kita bisa lihat di sini ada ganggang, ada batuan. Ini juga air nggak pernah diganti sama sekali. Mungkin udah ya sama 6 bulanan lebih. Nih ada daun ketapang. Nah, daun ketapangnya pinggirnya dikasih isolasi atau lakban ya. Nah, itu kelihatan itu jantan itu. Jantan tersebut menjaga busa dan telur agar sang telur itu nggak dimakan oleh induk yang betina. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini ya. Nah, di sini ini betina, ini yang betina. Gold betina. Di tempat recovery ya, biar nggak dikejar si jantan terus karena dianggap mengganggu telur. Nah, ini udah bagus ya peredaran airnya. Nah, di atas ada, ini di bawah ini ada filter buatan. Di dalam gelas ini, dalam gelas ada bebatuan ya, filter batu apung, terus batu koral untuk yang biasanya di pantai itu. Ada batu juga, ada tanaman ganggang. Situ ada
tuh ya, selang kecil untuk menjaga udara. Nah, di sini tempat recovery-nya, itu airnya selalu mengalir di sini. Nah, airnya itu nggak pernah kotor lagi ya ini. Kita buat ikan senyaman mungkin. Nah, itu kan kayaknya arusnya besar ya. Gimana cupang nggak stres ya? Mereka menyesuaikan diri sebenarnya. Tuh, kita lihat di situ ada 2 lubang menuju ke bawah. Karena aliran air di atas deras, maka saya berikan 2 supaya nggak membludak gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke, ini udah menetas ya. Lah itu ada ikan jantan menjaga benih dan ikan kecil anak-anaknya ya. Tuh, di ketapang masih ada sisa-sisa busa itu. Mungkin telurnya belum 100% menetas. Tuh, kita lihat busanya. Oke. Tuh. Kecil tuh loh. Ini loh, kecil banget, ini tipis putih ini loh. Ya, di tengah kita lihat itu anak-anaknya ya, yang menetas hari telur. Umurnya paling baru 1 hari itu. Tuh, 1 hari 2 hari mungkin. Tuh, kelihatan kan gerak itu loh. Di atas ganggang hijau, kecil tipis. Nah, di situ ada air mengalir ya, dan nggak deras. Nah, sehingga benih atau anak ikan gak mungkin hilang ditelan oleh arus air ya. Nah, oke. Ini saya kasih di atas kursi ya. Ini, nah tempatnya itu segini lebarnya, tingginya juga segitu aja. Oke, di situ ada banyak lumut ya, lumut dan bebatuan. Itu sebagai filter biota ya, biota ekosistem untuk para bakteri. Nah, kita lihat ini benihnya. Ini anak-anak dari telur ya yang udah menetas ya. Ini 100% jadinya adalah cupang gold. Nah, itu. Nah, ini nggak pernah saya beri makan ya. Otomatis di air yang udah berlumut seperti ini, itu berkembang yang namanya hewan-hewan kecil ya. Seperti kutu air, seperti ya yang untuk makan ikan lah istilahnya. Jadi saya hanya memberikan sedikit pakan yang berupa pelet ya. Kadang kasih cacing, tapi harus dikuras dulu ya. Kalau cacing itu harus dipilah-pilah dulu, karena sering sekali di cacing sutra, cacing merah itu ada sampahnya, bahaya buat ikan. Nah, seperti ini tampilan untuk ekosistem. Nah, di sini kita lihat lagi. Oke. Air mengalir ya. Kita lihat di sini ada ikannya cupang 1 ya. Gak kelihatan tapi. Saya kasih 1. Itu cupang yang dulu beli cuman Rp5.000, tapi bisa besar. Karena apa? Tempat yang besar itu membuat ikan cepat lebih besar ya, ukuran. Nah, kita lihat ya, ini tampilan dari aquaponiknya. Nah, ini sekilas aquaponiknya, kita bisa lihat begini instalasinya ya. Habis berapa buat kayak gini? Saya lupa ya. Karena dari awal dulu teman saya menjual dengan harga 800.000 untuk semua ekosistem ya. Maksudnya instalasi, pipa, pengerjaan, terpal dan sebagainya, filter, aerator. Nah, itu sampai segitu harganya. Itu dulu udah lama. Kalau kalian mau buat seperti ini dengan biaya yang terjangkau juga bisa cari bahan sendiri, buat sendiri. Itu lebih ya, hemat. Nah, ini ada ganggangnya hijau, rumput-rumput istilahnya tanaman air. Kita lihat di situ ada ikan-ikan kecil yang udah menetas.
Nih induknya ini yang betina. Ini rencana mau saya silangkan ya ini. Ini dragon, red dragon, ini jantan. Mungkin akan saya silangkan dengan gold atau blue rim atau nah ini saja. Ini betina ini. Ini jenisnya basgel. Basgel itu biru. Jadi intinya kayak cupang yang gagal gitu istilahnya. Di dalam istilah para peternak, cupang yang gagal itu harganya murah. Nah ini airnya mengalir terus. Di dalamnya juga saya kasih daun ketapang itu ya, biar ada tempat untuk sembunyi dan lebih rileks. Ikan itu lebih rileks jika di situ ada ya seperti biota tanaman, batu gitu ya, natural seperti di alamnya. Bayangkan ikan cupang itu kan ikan yang ada di alam seharusnya ya. Di mana ya? Thailand itu kan ada sungai ya. Di sini saya buat ini, lihat akuarium sampai lumut kayak gini, ada tanaman kecil itu. Tanaman air di atasnya itu ya. Di situ saya lihat ya, ada beberapa ekosistem di sini. Biota akuarium. Saya sebut ini seadanya karena apa? Ya ini, dulunya itu semangat ya untuk menguras tempat ikan. Karena nggak ada waktu lagi, ya udah saya biarin terus saja. Apakah ikan akan merasa lebih rileks dan nyaman? Jawabannya iya. Karena udah tercipta ekosistem di dalam bak yang bagus. Ya, saya menilai bagus karena apa? Ya, ikannya itu nggak stres. Mereka seperti di alam asli, di alam liar gitu loh. Air nggak pernah diganti, udah lama banget dan nggak mengalir juga. Nah, cuman ini saya kasih air ya. Misalkan udah agak menurun, airnya udah berkurang, maka saya akan tambahkan air ya. Air yang dipakai air apa? Bukan air pam ya, bukan air PDAM yang ada kampuritnya. Jangan. Saya pakai air sumur ya, air sumur ini. Nih ikannya. Oke, ini baru 27 menit ya. Yang udah bosan melihat, silahkan melihat lagi, nggak apa-apa, jangan bosan. Karena ya ini bisa membuka pikiran kita ya. Kalian bisa mendapatkan pengalaman, pengetahuan ya, bahwa ikan cupang itu nggak harus di air yang selalu diganti gitu. Tuh kita lihat ini blue rim ya, masih itu tuh yang betina sembunyi, yang jantan baru menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Oke, ini yang di atas juga ada tempat bak ya, itu untuk yang celo. Celo itu rata putih. Nah, ini yang jantan blue rim. Dia masih menyesuaikan lingkungan ini, berkenalan dengan tempat barunya, rumah barunya. Nah, kita bisa lihat bagaimana aktivitas sang ikan. Oke. Melihat aktivitas ikan. Nah, kita menuju malam hari ya. Oke, saya baru siap-siap merekam. Bentar. Oke, kita lihat aktivitas cupang di malam hari. Apakah juga mereka tidur? Ya, sama seperti manusia ya. Ikan itu juga butuh tidur. Tapi untuk ikan itu merem atau enggak, itu ya saya kira merem juga, merem. Kita lihat sebentar. Ini malam hari ya, suara gemercik airnya menenangkan hati. Ditambah dengan suara jangkrik, krik-krik-krik, dan suara kesunyian. Oke, kita lihat ya. Ini malam-malam kok nggak kelihatan ya. Di mana ini ikannya?
Wah, aku tahu ini pasti sedang di bawah daun ketapang ini. Di sini masih ada aktivitas itu. Oh, kejar-kejaran. Oh, si jantan half moon mengejar betina half moon itu. Oke. Kita lihat lagi. Nggak kelihatan ini di mana ini. Masih kelihatan ya. Ini adalah half moon, red half moon ya. Campur ada semi violetnya gitu. Gimana ini? Nggak kelihatan. Kita pindah ya akuarium kecil. Nah, kita lihat ya. Di sini ada satu ekor cupang ya. Kalau kalian nggak percaya ya, percaya nggak percaya ya. Ini cupang warnanya celo. Celo itu putih semua ya, putih semua. Nah, saya kasih sini karena di akuarium ini kan untuk recovery ya, yang sedang sakit dan sebagainya. Karena kosong, daripada diisi oleh jentik nyamuk, saya berikanlah di sini satu ekor ikan cupang celo warna putih. Nah, di sini kelihatan ya, cupang tersebut bermutasi loh. Warnanya itu berubah gitu. Kita lihat di sini ada ya, aquaponiknya. Di sini ada aquaponik. Kita lihat di sini ada ikannya sebenarnya. Nah, ini bekas aquaponik. Dulunya ada kangkung, bayam, sawi. Sekarang enggak, karena kotor daunnya itu ya. Nah, ini kita lihat. Wow, kita lihat di dalam pipa ya. Biota dalam pipa itu seperti apa? Nah, itu tanah dari hasil penyaringan itu. Oh, itu ada pipa. Oh, kita lihat seperti itu ya. Titanic itu ya. Di dalam lautan seperti apa itu loh. Kapal tenggelam. Kalau ini pipa tenggelam. Pipa tenggelam di dalam pipa. Piye? Kita lihat di sini ada satu ikan cupang juga, tak kasih di sini biar menjaga, biar nggak ada jentik nyamuk ya. Tapi nggak kelihatan, ini kayaknya baru ya tidur istirahat ini. Ini saya buat jam 8 malam. Loh, kita lihat. Oh, itu tuh. Oh, nggak ada deh. Nggak kelihatan. Nah, ini ada pipa, ada pasir, itu endapan lumpur kotoran ikan ya ini. Lumpur-lumpur yang jadi satu beserta dengan biota lain seperti mikroorganisme. Nah, di sini kan udah dikasih EM4 juga ya. Jadi air tetap jernih ya. Walaupun ada kotoran lumut, ada lain-lain. Kita lihat lohannya. Nah, di sini ada lohan. Saya beli satu ekor itu sekitar ukuran 2 cm ya dulu. 2 cm itu harganya Rp1.500. Nah, sekarang udah agak besar. Ini udah sekitar 6-7 cm mungkin ya. Lebih mungkin. Nah, ini yang agak jenong, ada 3 lohan beda-beda. Oke, kita lihat gimana aktivitas sang ikan. Oh, kalau malam itu mereka ya seperti ini. Wow, mencari makan atau mencari apa ini ya? Belum saya beri makan ini. Oke. Ini ya di dalam bak aquaponik. Nah, di situ ada ikan cupang dan ikan guppy ya. Guppy itu adalah spesies
cetul ya, cetul, ikan cetul. Kalau di tempat kalian nggak tahu ya, kalau di Jawa itu cetul, Jawa Tengah, cetul. Nah di situ saya kasih itu ya, akar pohon. Ada yang aquascape itu batang pohon ya, batang pohon. Saya kasih di situ dan kasih batu supaya ya ini rasanya di alam gitu loh. Ikan merasa ini bukan di dalam akuarium tapi di alam ya, di alam bebas. Nah, saya berikan butiran-butiran pasir juga sedikit, pasir Malang. Ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini ya, saya beri penerangan. Oke, kita lihat ini banyak ikan cetul ya, dan ada ikan cupang juga. Ikan cupang ini jadi satu dengan ikan gupi ya, nggak mau makan sih karena dari kecil mereka udah bersama-sama gitu. Jadi walaupun cupang itu buas memakan ikan kecil lain, itu ini udah bersahabat ini. Itu ada ikan moli juga, moli balon, ikan balon. Nah kita bisa lihat, nah itu ya, itu moli balon yang perutnya besar. Dan ada gupi, banyak yang terlihatnya betina ini ya. Kalau mungkin sebulan sekali saya ambil ikan gupi itu buat dimakankan di ikan lohan. Kita coba lihat lagi di bagian ikan cupang blue rimnya ya. Ini masih aktivitas sih kalau yang half moon. Oke, saya bicara udah 37 menit ini. Sabar, masih 30 menit lagi. Oke, kita lihat lagi ekosistem yang ada di bak tahu, rak tahu, ember tahu. Ya, kita lihat. Nah, di sini nih ya, dragon. Ya, di sini adalah dragon ya. Ini cupang dragon ini. Di sini ada filter seperti yang tadi siang. Oke, kita lihat ya. Sepi di dalamnya. Di sini ada 4 ikan harusnya. Semua ikan aquascape. Yang di atas ini ada, ini warnanya kuning karena saya kasih daun ketapang. Nah, di situ ya, di gelas itu para bakteri-bakteri berkumpul ya. Di situ ada, kita lihat yuk, yang bagaimana keadaan anak ikan cupang gold. Apakah malam-malam mereka juga ikut tidur? Oke, kita zoom ya, bentar. Kita lihat dulu dari atas bagaimana perkembangannya. Oke, di sini sepi ya. Ganggang nggak terlihat benih. Ya mungkin terlalu tipis, terlalu kecil ini ya. Oke, kita zoom teman-teman. Susah nih, kameranya kurang fokus. Ini ada busa-busanya masih ya, di atas ganggang hijau dan di bawah daun ketapang. Oke, kita lihat zoom pelan-pelan. Kok belum terlihat ya? Mana ini? Ini ya, tuh, kelihatan tipis itu, tipis. Nih, daun ketapangnya masih kuat ya ini. Tuh, ini air mengalir, di bawahnya ada batu karang laut itu.
Nah ini mengucur terus. Kita lihat ya, di bawah itu ada ikan cupang, itu cupang baskel dan celo. Mereka bersama-sama dengan ikan gupi ya, hidup bersama di dalam satu bak terpal ini. Airnya selalu mengalir, lumayan itu. Jadi emang ini seperti di alam, persis di alam. Airnya selalu mengalir, nggak tenang ya. Jadi ini sangat berbeda dengan pendapat bahwa cupang harus di air yang tenang. Nah ini saya kasih aerator, filter, percikan air, ya biasa aja gitu. Ya sejatinya kalau di alam kan ya seperti ini ya. Kita lihat tuh, nih kita lihat lagi. Nih betina goldnya. Percikan air masih terus mengalir dengan deras. Ini yang jantan red dragon tuh ya, ekornya, siripnya atas bawah juga merah warnanya, tengahnya seperti sisik naga, dinamakan dragon. Itu juga kepalanya itu modelnya kayak naga. Nah kita lihat detail ini. Nah ini aktivitas di dalam toples yang bersih dalam ketapang dan juga air yang mengalir. Gimana sih ini? Oh, oke. Ada ya. Dia masih beraktivitas. Mungkin ini mencari makan. Habis ini saya kasih makan ini ikannya. Oke. Kita udah lumayan ini 43 menit. Ini kameranya masih bertahan loh ini. Udah lumayan ya. Oh ini aktivitas ikan itu ternyata malam seperti ini. Ada yang tidur, ada yang masih bergerak-gerak ya. Nah ini ya, ini sedang istirahat, recovery setelah mengeluarkan telur ya. Nah bagaimana setelah mengeluarkan telur? Nah kita buat treatment itu beli kan ya, cacing sutra, cacing merah yang masih hidup, jangan yang kering. Itu dikasih makan ke yang betina ya, supaya telurnya itu berproduksi kembali ya, sehingga ketika dibuahi oleh sang jantan itu langsung banyak yang keluar lagi ya, karena produksinya telur banyak. Dan jangan terlalu juga ya cacingnya. Kita lihat ini ikan-ikan kecilnya, anak yang udah menetas nih ya, kelihatan kecil-kecil. Kita lihat di daun ketapang, di ganggang, kita lihat biotanya seperti ini. Nah itu ada batu karang. Oke seperti ini ya tampilannya kalau malam. Yuk kita pindah.
Ntar kita lihat dulu sini. Tuh di bawah itu ada cupang baskel biru. Tuh lohannya. Oke. Udah ada lohan. Kita lihat lagi ini ya. Kalian kalau mau lihat detail, ini itu cupang celo sebenarnya, putih, tapi dia bertransformasi ya, mutasi warna ya. Kita lihat detail. Sebenarnya harus saya pancing dengan jaring ini. Saya ambil dulu ini. Bentar. Oh, kita lihat aktivitasnya. Oh, dia sepertinya mencari makanan juga. Wah, kayaknya warnanya bagus nih. Ini jarang ada yang punya seperti ini. Nah, lihatlah, ini warna yang langka ya. Kalau saya mau jual ini mungkin ya 500.000 lah, mungkin ya. Kita lihat, belum keluar juga ya yang blue rim. Tuh, anaknya di atas putih itu warnanya. Nah, anak dari cupang itu kalau kecil warnanya masih putih, lama-lama dia mengeluarkan warna aslinya ya, mutasi. Oke. Nah, itu kelihatan di atas itu mereka bersembunyi di atas ganggang supaya misalkan induk betina itu lapar itu nggak memakan anaknya sendiri. Karena banyak ya cupang betina itu memakan anak dan telurnya sendiri. Karena apa? Ya, mereka menjadi buas kanibal. Kurang makan itu biasanya. Kasihlah atasnya ganggang-ganggang seperti ini supaya anak bisa bersembunyi ya dari induk, terutama yang betina. Oke, kita zoom. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Oh, lihat. Ini airnya juga udah lama nggak diganti. Di atasnya ada tanaman air yang sedikit udah layu. Ini. Ya, ini celo ini. Nah, celo itu warnanya putih, bersih. Ya. Di ekor dan sirip itu bening. Nah, kita lihat. Ini dia. Ini cupang celo namanya. Biasanya celo digunakan sebagai alat untuk mencoba ya persilangan antara ikan jenis A, B, C. Itu betina celo itu akan menghasilkan varian baru berdasarkan dengan silangannya. Oke, seperti itu ya, kan bisa disilang. Kita bisa lihat ya, masih belum kelihatan juga di bawah semak-semak dalam air ini. Ada ganggang hijau ya sama lumut. Ini daun ketapang di atasnya untuk media telur busa. Ini celonya masih beraktivitas. Oh, lihat kan? Ini dia putih ya. Putihnya putih, bukan putih susu. Putih bening gitu. Itu namanya celo. Ini jenis ikannya betina. Kita bisa lihat. Oke. Dia mencari makanan juga sepertinya ya. Oke, kita lihat. Sebenarnya harus saya ambil alat untuk mencari blue rimnya ya. Oke, sebentar. Ini ya, saya pakai alat jaring. Ini belakangnya saya cari. Oh, oke, nggak keluar. Di sini. Hei, gimana kau? Kan ikan. Oh, nih. Udah keluar. Tapi yang betina ini. Kita ganggu sebentar ya. Buat kepentingan rekaman. Ini ya. Ini ada lumutnya. Tersangkut. Oke, kita lihat lebih dekat. Mana tadi? Lah. Oh, hilang lagi. Yang jantan belum kelihatan lagi nih.
Kita lihat yang cello. Oh nih kelihatan ya. Di situ ada ganggang juga. Warna airnya juga enggak putih bening ya. Enggak jernih banget gitu loh. Oh ini putih ini. Putih cello. Oke, kita lihat lagi. Saya pancing ya, pakai jaring lagi. Saya zoom dari atas. Ntar, wait. Hello, gimana kan ikan? Gimana kan? Oke. Oh ini dia. Ya, ini dia. Ini kan blue rim yang betina. Kita zoom lebih dekat lagi bagaimana aktivitasnya. Ternyata dia nggak bergerak ya. Di bagian sirip kiri kanan nggak bergerak. Dia itu tertidur itu. Ya emang ini udah malam. Saatnya ikan-ikan tidur. Oke, kita zoom lagi. Zoom. Wah, kurang jelas ya karena memang di sisi atas itu warna putih dan biru ada di bagian pinggiran ya. Namanya blue rim. Nah, kita bisa lihat kondisi airnya seperti ini. Kalau malam kan kelihatan ini. Nah, ya toh. Warnanya itu kuning ya airnya. Kuning-kuning hijau. Tuh, karena ini saya kasih EM4 lagi agar lebih mikrobanya lebih bagus. Jika ada makanan sisa pelet itu bisa bisa hancur dan dimakan dengan bakteri tersebut. Noh, lihat tuh ada ikannya itu. Oh, oke, satu. Lumutnya itu banyak sekali. Ini juga ini. Nih kita lihat ikannya itu. Itu ikan vampir. Saya kasih situ emang. Ini juga ada situ. Ini cello ya. Ini cello putih tapi udah mulai mutasi ini, migrasi. Mutasi warna. Oke, kita lihat. Nah, ini half moon-nya masih aja berinteraksi ya. Oke. Harap bersabar. Ini kurang sekitar 7 menit lagi videonya selesai. Kalian bisa melihat ya, inilah kehidupan ikan di alam langsung, tapi alam buatan sih. Tapi istilahnya di dalam ekosistemnya itu seperti alam udah. Ini dia. Oke, masih aja diem. Posisi dari tadi seperti itu. Nah, dia itu sedang di alam mimpi bawah sadar ya. Ikan apakah mimpi? Ya, jawabannya adalah ya mungkin ya. Nggak tahu kehidupan makhluk hidup itu kan Allah yang tahu ya. Apakah ikan merem? Jawabannya saya melihat kadang ikan itu berkedip. Nah, mungkin ya merem ya. Masih aja diem. Oh, nggak bergerak sama sekali. Ya itu udah ada di alam bawah sadar itu si ikan blue rimnya. Oke, kita lihat Bung. Masih aja diam itu. Nggak bergerak ya. Jadi jika ikan itu tidur, kita bisa mengetahui ya bahwa ikan itu diem nggak bergerak sama sekali. Berarti dia posisi itu tidur di dalam bawah sadarnya. Oke. Ikan punya alam bawah sadar loh itu.
ya, cahaya bayangan itu udah mengganggu dia, tapi dia tetap diem. Nah, itu namanya mereka merem. Oke, seperti ini ya kondisinya kalau malam hari. Itu ada batu karang juga ya, saya kasih sini batu karang, terus bio untuk yang difilter itu. Kita bisa lihat di aquaponiknya, medianya kita bisa lihat ya, itu kopi. Nah, di dalamnya itu ada aerator ya, ada filter spons. Ini untuk membuat gelombang, jadi oksigen di dalam air tetap terjaga dengan baik. Di sisi kanan ada pancuran keran ya, dari air yang otomatis tadi dari filter. Yang bawah ada aerator ya, yang ada filternya juga. Jadi air tetap bergelombang ya. Nah, kita zoom lagi kembali di sini. Tuh, si half moon sedang mulai tidur. Nah, ini dia udah bangun ini. Nah, kalau bangun itu siripnya itu bergerak-gerak ya. Jadi dia udah di alam sadar ya. Oke, kita lihat lagi. Tuh, ikannya mulai tidur lagi tuh. Karena apa? Ya, dia kembali seperti semua, diam. Wah, half moon ini malam-malam memang lebih aktivitasnya banyak ya. Lebih aktif di malam hari half moon. Jadi beda, plakat dan half moon itu beda. Ini kenyataannya dalam satu kotak. Dari tadi blue rim nggak ada sama betinanya, nggak ada kejar-kejaran. Nah, ini kita lihat lagi di akuarium kecil. Ini airnya nggak ada nggak ada 10 cm. Airnya paling cuman ya 5 cm itu. Nggak ada lah, 4 cm ini. Satu telunjuk orang dewasa ya. Kita bisa lihat, ini saya kasih lihat, coba ambil ya, kita pancing dengan ganggang jaring saringan ya. Ini kita zoom dulu. Oh, dia itu tidur dulu ya. Saya ganggu sebentar. Ada benda masuk. Nah, dia mulai bergerak. Dia bangun dari tidurnya. Wow. Wah, dia bergerak. Berarti dia udah tidak tidur itu. Wow, warnanya itu loh. Itu wow. Mantap itu. Ya, siapa yang mau beli? Mau beli ini? Saya jual hanya 500.000 saja. Tuh, lihat warnanya. Wow. Ini di bagian atas saya kasih daun ketapang juga ya, tapi sedikit, buat agar dia lebih nyaman. Karena dengan daun ketapang air itu lebih stabil ya. Stabil apanya? Itu kadar airnya ya, pH air lebih stabil pakai itu daun ketapang. Kita bisa lihat udah nggak jelas ya ini. Ini pakai handphone dan flash. Jadi kalau tadi pencahayaan menggunakan itu senter, kalau ini pakai HP, senter HP. Kalau tadi senter khusus ya, nggak kelihatan dari atas ini. Nah, masih aktif ya. Kalau ikan gupi itu malam masih aktif. Oh, tuh, mereka masih aktif kalau malam. Oke, kita bisa monitoring seperti inilah. Mungkin saya mau zoom ya, ini lebih zoom lagi nanti. Kita lihat, oh, masih aktif ini.
Ini celo yang udah berubah warna ya. Ini jenisnya apa ya? Koi bukan ini, karena black. Wow, avatar. Ternyata ini avatar. Wow. Wow, ya, betul. Avatar, celo avatar. Kita lihat ya, bentar. Kurang beberapa menit ya ini. Cuman 5 menit mungkin, nggak sampai. Kita review. Ini. Kita lihat aktivitas ikan itu cupang. Ada yang masih aktif ya. Mungkin karena mereka lapar. Itu ada percikan suara air ya dari keran yang selalu mengucur. Kita bisa lihat ada aerator yang aktif dengan gelembung kecilnya. Di situ ada ikan itu. Ini saya zoom, saya dekatkan ini ya. Nah, ini ada celo di dalam rak ini rak ya. Tapi saya kasih bawahnya jaring supaya mereka tidak kemana-mana. Tuh ada gupi. Nah, ini ikan cupangnya yang satu udah tidur ini di alam bawah sadar ini. Oke, bisa lihat ya kalian. Nah, inilah suasana di dalam air ketika membuat dari terpal yang dikasih air dan biota pasir malang, lalu dahan pohon ya, akar pohon juga ada, ranting pohon, ada batu juga. Itu ada batu karang, ada batu kali, ada batu sungai maksudnya, ada batu yang seperti batu bata itu. Nah, lihat ya, mereka saling berkomunikasi itu. Ini kan gupi. Yang siang tadi aktivitasnya banyak, ternyata malam juga gupi itu masih aktif. Ya, kita sorot di sini. Ikan moli balonnya juga masih aktif tadi saya lihat. Oh. Kita lihat ya, di ranting pohonnya itu ada telur keong kecil itu. Ada cangkangnya juga itu. Kita lihat ya ini. Oke, ini ada tetesan air kecil dari atas. Ini tetesan air saya ambil dari pipa atas ya, dari pipa aquaponik. Oke, itu ada aeratornya dengan gelembung yang agak besar, meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Karena oksigen ada di air yang bergerak dan mengalir pastinya. Oke, suasananya seperti itu ya. Nah, ini di atas, ini aquaponik bagian atas. Kita lihat dalamnya. Ini dia ikan di malam hari. Itu ada dasarnya, ada pasir-pasir gitu. Itu kotoran-kotoran yang mengumpul jadi satu. Jadi ketika dikasih apa ya, dijaring atau diaduk itu, maka akan terlihat kotor sekali. Nah, ini ada ikan gupi juga di dalam sini untuk menjaga agar tidak ada jentik nyamuk. Ini ada bio, ini ya, filter di bagian atas dikasih penyaringan agar air yang mengalir ke bawah itu menjadi jernih ya. Ada batu juga di atas. Nah, seperti ini udah berlumut juga ini. Oke, sekian video dari Gilat Review. Subscribe channel kami dapatkan info menarik kembali. Oke, jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Semoga bermanfaat. Ya.
kanan dan kiri layar ada video. Silahkan dinikmati. Terima kasih.